Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harus menyertakan KTP, warga Kota Semarang antre 1 jam saat membeli gas LPG subsidi tabung 3 kg. Jemaah haji tertua berusia 99 tahun asal Jepara telah diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Cinta tak berbalas, seorang lelaki tega membunuh teman wanitanya yang akan menikah Senin pekan depan di Pati. Jelang Hari Raya Idul Adha, jasa mempercantik hewan kurban pun juga semakin laris dicari. Para pemberi jasa salon kambing dan sapi pun menangguk rezeki setahun sekali. Pasar hewan Karangpucung, Cilacap semakin ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Ribuan ekor kambing berbagai jenis dijajakan dan para penjual berlomba menawarkan ke pembeli. Salah satu cara menarik minat pembeli yaitu dengan mempercantik dan menambah gagah tampilan kambing. Dan salon kambing pun ikut menangguk rezeki. Rata-rata, para pelanggan melakukan perawatan tanduk dan potong kuku kambing dengan tarif sebesar Rp25 hingga Rp30.000 per ekor. Menjelang Hari Raya Idul Adha, salon kambing bisa kedatangan pelanggan hingga 30 ekor per hari. Ya paling 10, 5, nggak mesti ya. Tapi kalau kayak gini sampai 20. 20 kambing ya, di Selasa ini ya Pak? Ya. Nah untuk tarif sendiri Pak, satu kambing itu berapa Pak? 25, 30 lah. Apa saja sih Pak biasanya yang diminta oleh Pasien. pemilik kambing ini? Ya. Dan itu apa saja Pak? Tanduk sama kaki itu keracak Pak. Bagi para pedagang, membawa kambingnya ke salon menjadi salah satu yang harus dilakukan. Sebab kambing yang terlihat bersih dan gagah lebih menarik minat pembeli dan menambah harga jual. Ya karena untuk memperbaiki tanduk yang sebelahnya, karena tanduknya kan tidak imbang. Jadi kambingnya itu nggak cantik, ya biar kelihatannya bagus kayak gitu. Tak hanya kambing, sapi kurban pun juga ikut bersolek. Andik, warga desa Purwodadi, Magetan, menuai rezeki dengan menawarkan jasa perawatan tanduk dan kuku sapi. Ia biasanya mangkal di Pasar Hewan Ngelangon, Sragen. Dibantu satu rekannya, dengan menggunakan palu, alat pahat, dan gergaji, Andik membersihkan dan memotong tanduk dan kuku sapi dengan tarif Rp100 hingga Rp150.000 per ekor. Rekornya 100.000 komplit ya, kalau komplit 100 sampai 150, tinggal kondisinya sapinya Pak, kukunya kadang kan panjangnya lebih mudah tidaknya, lumayan Pak, hampir 10 tahun lebih. Terus sering mangkalnya di sini? Di tiap pasaran, ya di sini, di Unang. Biasanya pemilik sapi menggunakan jasa Andik agar sapi yang dijual terlihat bersih dan terawat hingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ini ada ya sedikit ada kajaknya itu. Selisihnya berapa? Ya enggak banyak, paling ya 500. Ya kalau bawahnya gini ya sering di salon, kalau enggak ya enggak. Untuk biaya salonnya sendiri berapa Pak? Itu kan kadang ya 250, kadang 200. Ada semua itu ya gitu. Sama kuku-kukunya atau? Ya, semua sama kukunya. Dalam sekali perawatan sapi, Andik biasanya membutuhkan waktu antara 20 menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jasa perawatan yang diminta. Mardianto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Cilacap dan Sragen. Keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Klaten diiringi tangis haru keluarga dan kerabat. Meski ibadah haji adalah ibadah yang banyak menggunakan fisik, jemaah haji tertua asal Jepara tetap semangat untuk berhaji. Tangis haru keluarga dan kerabat mengiringi pemberangkatan ratusan jemaah calon haji di halaman Gor Gelarsena Klaten, Jawa Tengah, Rabu sore. Mereka tak kuasa menahan tangis ketika jemaah calon haji hendak memasuki bus. Pemberangkatan 284 orang jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 94 ini
adalah bagian dari total 1.155 jemaah yang tergabung dalam 5 kloter. Jemaah akan transit di embarkasi Donohu dan Boyolali untuk kemudian berangkat melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali menuju Tanah Suci. Petugas pendamping haji daerah Jepara memantau kondisi kesehatan jemaah calon haji lansia yang masuk kategori resiko tinggi di kloter 73 embarkasi Solo. Salah satu jemaah yang menjadi fokus pemantauan adalah Ngatemi Alwi, jemaah calon haji tertua dari embarkasi Solo yang berusia 99 tahun. Ngatemi Alwi berangkat haji didampingi oleh putri dan menantunya. Saat berada di asrama haji Donohu dan Boyolali, Ngatemi gembira dan bersemangat menjelang waktu keberangkatan. Ngatemi yang lahir tahun 1925 dulunya bekerja sebagai buruh tani dan berjualan beras. Dari penghasilannya itu, Ngatemi menabung sedikit demi sedikit untuk berhaji. Kerjaan, kalau rupa Pak. Kalau rupa. Ya, nggih. Adol beras, nyegat dan selepan. Nggih sampeyan. Nggih. Nek wong wedok, nggih apa? Nek enten derep, bis derep. Derep niku ngeten-ngeten. Nggih, derep paringe. Nggih. Menurut petugas kesehatan pendamping haji daerah kloter 73, Nenek Ngatemi saat ini dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai keluhan penyakit apapun. Meski nampak sehat dan bersemangat, dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Ngatemi menggunakan alat bantu berjalan seperti tongkat dan kursi roda yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga. Pendampingannya, beliau menggunakan pendampingan dengan kursi roda, kemudian ada pendampingan dari keluarga, juga ada putra dan putrinya yang mendampingi beliau pada saat pelaksanaan ibadah. Ya, alhamdulillah mbahnya ini dalam kondisi yang sehat, kemudian saat ini tidak ada keluhan apapun. Seperti itu. Kalau dari hasil pemeriksaannya, alhamdulillah beliau istitoah untuk menjalankan ibadah haji. Selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Ngatemi akan mendapatkan perhatian dan prioritas khusus dari petugas haji bersama 90 jemaah lainnya dari 360 jemaah calon haji yang masuk dalam kategori resiko tinggi di kloter 73. Krisna Agung dan Yulianto melaporkan dari Klaten dan Boyolali. Masih dari Boyolali, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai petani terpaksa menjual sawah mereka untuk menutupi biaya naik haji. Hadi Wajiran yang kini berusia 70 tahun bersama sang istri Tong Atin yang berusia 68 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai petani padi. Warga Desa Canden, Kecamatan Sambi, Boyolali bersukacita. Bukan karena hasil panen padinya bagus, tapi karena keduanya bakal menunaikan rukun Islam kelima, berhaji ke Tanah Suci yang sudah diimpikan mereka selama puluhan tahun silam. Hadi dan Atin mendaftar haji pada tahun 2012 lalu. Untuk memenuhi keinginannya itu, mereka terpaksa menjual sawah yang digunakan untuk biaya pendaftaran haji sebesar 55 juta rupiah. Sementara untuk menutup kekurangan biaya haji, Hadi dan Atin menyisihkan uang dari hasil panen padi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah setiap kali panen. Sampai 12 tahun ini sudah cukup. Jadi untuk kekurangan? Ya, kekurangan nabung sedikit-sedikit sudah sampai sekap seperti. Itu dari hasil panen? Iya, hasil panen saja. Ya apa, gak punya apa-apa. Gak tani biasa. Terus tidak panen ya tidak nambung. Betul mesti lah. Hasil panen yang tidak menentu setiap musimnya juga membuat mereka tidak bisa menabung secara rutin. Namun, berkat ketekunan dan jerih payahnya selama 12 tahun terakhir, akhirnya tahun ini keduanya bisa berangkat haji. Meski waktu keberangkatan sudah dekat, Hadi dan Atin masih beraktivitas di sawah merawat tanaman padi miliknya. Aktivitas ini dilakukan juga sebagai olahraga agar fisik tetap sehat selama beribadah haji di Tanah Suci. Di rumah sederhananya yang terbuat dari papan kayu, kakek dan nenek yang memiliki 8 cucu ini tengah mempersiapkan keberangkatannya dengan menyusun perbekalan yang akan mereka gunakan selama melaksanakan ibadah haji.
Hadi dan Atin tergabung dalam Kloter 91 Boyolali dan telah berangkat ke Arab Saudi dari embarkasi Solo pada tanggal 5 Juni lalu. Yulianto melaporkan dari Boyolali.